Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Franky Wijaya, NPM 211103030, kelas MP1B, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah fikih, dan dosen Bapak Ahmad Syaifullah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, Allah senantiasa memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah kepadanya. Salah satunya itu ibadah sholat. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal itu. Dan sebelum sholat juga kita telah dianjurkan untuk bertoharoh. Toharoh itu sendiri ialah bersuci. Bersuci di mana kita untuk menghadap Sang Pencipta dengan posisi keadaan badan bersih, terhindar dari najis dan kotoran semacam apapun itu. Adapun taharah dalam ilmu fikih ialah menghilangkan najis, berwudu, mandi, tayamum, dan wajib-wajib. Dan taharah ini juga menggunakan air. Berikut dasar hukum taharah. Disyariatkan wudu ditegaskan berdasarkan 3 macam alasan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dengan kaki sampai kedua mata kaki." 2. Sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu bila ia berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ijma. Telah terjalin kesepakatan kaum muslim atas disyariatkannya wudu semenjak zaman Rasulullah SAW, sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agama. Lanjut ke bagian sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sholat 5 waktu, yang dimana Nabi Muhammad telah bersabda, sholat itu adalah tiang agama, dan barang siapa telah mengerjakan sholat maka ia telah menegakkan agamanya. Dan juga disebutkan, yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk bersujud kepadanya dan mengingat kemana akan kembali manusia tersebut. Adapun pengertian sholat yang dimaksudkan lebih kepada pengertian sholat menurut Asy-Syidiki dari ta'rif sholat yang menggambarkan sholat, yaitu jiwa sholat yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa, dengan segala khusyuk di hadapannya dan berikhlas baginya, serta hadir hati dalam berzikir, berdoa dan memuji. Inilah ruh atau jiwa sholat yang benar, dan sekali-sekali tidak disyariatkan salat karena rupanya, tetapi disyariatkan karena mengingat jiwanya. Adapun dasar hukum salat bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ketentuan waktu sholat bagi umat Islam adalah, dan didirikan sholat pada kedua tepi siang pada sebagian permulaan malam. Quran Surat Hud ayat 114. Serta dipertegas di firman yang lain, didirikan sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai tenggelam, malam dan subuh. Quran Al-Isra ayat 78. Maka diperintahkan kepada umat Islam, perihalalah segala sholatmu, dan perihalalah sholat atas dasar hukum sholat bagi umat Islam. Allah berfirman, "Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ketentuan waktu sholat bagi umat Islam adalah, dan didirikan sholat pada kedua tepi siang pada sebagian permulaan
dasar hukum sholat ini saja kita bahwasanya mengetahui bahwasanya sholat itu wajib dan fardu. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum